dengan alasan hal yang sama, COVID-19. Hai, kembali lagi di channel kami Lost Series, salam keadilan. Beberapa hari ini heboh dengan berita yang terkait dengan larangan mudik tahun 2021 oleh pemerintah. Saya pikir berita itu hoax, terus saya coba telusuri, saya cari berita-beritanya dan saya cocokkan dengan berita-berita yang benar-benar dari pemerintah kayak kompas.com lain sebagainya. Di sana saya coba membaca dari kompas.com itu sampai selesai. Terus saya baru dapat jawabannya, ternyata larangan mudik tahun 2021 ini benar ada. Saya kira waktu itu cuman berita-berita hoak, kan sekarang kan banyak itu pengeluaran berita-berita hoak terkait pembencian lah, apa-apa segala macam diberitain. Nah, coba kita supaya lebih jelas, kita mencoba untuk membaca beritanya supaya teman-teman juga tahu kalau berita ini benar-benar ada gitu loh, bukan berita hoak. Nanti kita coba bahaskan tentang isi yang ada di berita ini. Oke, baik, kita akan membacakan beritanya. Dikutip dari kompas.com pada tanggal 4 April 2021, kalau nggak salah itu hari Minggu, Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi kembali buka suara terkait kebijakan dilarangnya mudik pada Lebaran tahun 2021 ini. Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah yang melarang mudik tahun ini sudah final alias tidak bisa lagi diganggu gugat. Jadi kami tegaskan lagi bahwa keputusan larangan mudik tahun ini sudah final, ucap Budi Karya melalui keterangan resmi Minggu tanggal 4 bulan 4 2021. Untuk itu kami meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya lonjakan kasus COVID-19, sambung mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura. Di sini kita juga merasa gimana gitu loh. Udah setahun lebih sih corona ini ya, udah ulang tahun juga. Udah merasakan Idul Fitri juga, udah merasakan puasa. Jadi corona di sini sangat-sangat betah di Indonesia. Karena orang-orang Indonesia ini manis-manis mungkin. Makanya dia betah. Oke, kita lanjutkan ke beritanya aja. Kemenhub sendiri akan segera menerbitkan peraturan Permenhub pengendalian transportasi pada masa Idul Fitri tahun 2021. Peraturan ini sebagai dukungan sekaligus tindak lanjut terhadap larangan mudik yang sudah diumumkan pemerintah melalui Menko PMK Muhadjir Effendi dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Sebelumnya pemerintah sudah menggelar sejumlah rapat, diantaranya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021 dan Rakor tingkat menteri tentang persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 pada tanggal 26 Maret 2021. Sebagai tindak lanjut hasil rapat tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendi telah mengeluarkan surat kepada para menteri dalam kepala lembaga pada tanggal 31 Maret 2021 yang berisi keputusan untuk meniadakan kegiatan mudik lebaran tahun 2021. Berarti udah ada suratnya terkait keputusan untuk tidak ada yang mudik tahun 2021 ini. Oke, kita lanjut. Larangan mudik 2021 berlaku baik untuk aparatur sipil negara, TNI Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. Larangan mudik akan berlaku pada
6 sampai 17 Mei 2021. Adapun sebelum dan sesudah tanggal itu diimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan keluar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu. Contoh, mungkin lebih detailnya di sini kita kasih contohnya. Contoh apa keadaan mendesak dan sangat penting itu contohnya apa? Jadi mungkin lebih dijelaskan beritanya mungkin ya. Kayak pernikahan kan itu kan bisa juga kan, sangat perlu itu. Alasannya untuk mudik mungkin menghadirkan pernikahan tetangga kita. Kalau kita nggak dibolehin mudik kan alasannya bisa itu kan. Kalau acara pernikahan kan boleh. Orang Presiden Joe Biden aja acara pernikahan. Oke, kembali lagi ke berita yang kita simak. Menindaklanjuti keputusan larangan mudik tersebut, Kemenhub terus melakukan koordinasi intensif dengan Satgas Penanganan COVID-19, kementerian atau lembaga terkait, TNI atau Polri, dan pemerintah daerah. Koordinasi dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan Menhub tentang pengadilan transportasi di masa Idul Fitri tahun 2021. Kami tetap konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik. Hari ini kami tengah melakukan finalisasi Permenhub tersebut yang akan segera kami terbitkan dalam waktu dekat ini, jelas Budi Karya. Oke, mungkin sebatas itu dulu beritanya teman-teman. Di sini saya akan mengeluarkan opini-opini yang menurut saya sendiri itu mungkin ada benarnya, ada baiknya, ada buruknya, ada benarnya, ada salahnya. Mungkin saya bakalan coba untuk mengeluarkan opini-opini yang apa yang saya ketahui atau apa yang saya lihat tentang larangan mudik ini. Jadi begini, pada tahun 2020 pemerintah juga sudah mengeluarkan surat edaran Lebaran tahun 2020 itu, tahun belakang itu tidak boleh juga. Berarti tidak diperbolehkan pulang kampung. Dengan alasan hal yang sama, COVID-19. Dan tahun 2021 terjadi lagi, berulang lagi, berarti udah 2 tahun berturut-turut kita tidak bisa mudik untuk bertemu keluarga, bertemu orang tua. Mungkin ya ada sisi baiknya, ada juga sisi buruknya, ada juga sisi baiknya. Alasan pemerintah melarang mudik kan supaya lonjakan kasus COVID-19 ini tidak menyebar di daerah-daerah. Mungkin maksudnya ke situ. Tapi kan dalam sisi buruknya kan kembali ke perorangannya, kembali ke teman-teman mungkin udah lama tidak bisa ketemu sama keluarganya di sana, ketemu ibunya, mungkin ibunya udah tua kan, pengen juga ketemu sama ibunya. Lah, sekarang kita berpikir secara logika aja ya. Ada acara pernikahan, di mana acara pernikahan itu mereka dengan alasan bahwasanya mereka sudah melakukan yang namanya rapid test atau swab antigen atau tes PCR. Jadi mereka melakukan tahap-tahap itu, mematuhi protokol kesehatan, dan itu dibolehkan acara pernikahan. Yang datang ya ratusan orang juga. Saya yakin di acara pernikahan itu kan protokol kesehatan itu kan kita harus mentaatkan. Sedangkan kita kalau udah berada di suatu acara, saya pernah juga mengikuti acara pernikahan. Ya di sana kan ada tulisannya tuh, peraturan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, terus pakai masker. Nah, ketika kita sudah nyampe di lapangan, ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada di tulisan tersebut. Mungkin pakai masker iya, cuci tangan iya lah, tapi kan batasan mereka itu nggak mungkin. Selama mereka berada di lapangan, berada di suatu pernikahan atau suatu acaranya, nggak mungkin mereka selamanya jaraknya 100 meter. 100 meter apa 1 meter sih? 1 meter.
pasti adalah berkerumunannya. Lah, pertanyaannya cuma satu kan, kalau memang rapid test atau swab antigen atau tes PCR itu bisa mengamankan supaya tidak tertularnya virus corona tersebut, kan yang mau pulang kampung kan bisa juga itu memakaikan yang 3 itu tadi, tes swab lah, tes PCR lah, kan bisa mereka sebelum pulang itu semuanya dites, apapun yang disuruh pemerintah kita tes semuanya. Ya tapi ujung-ujungnya cuma satu juga, duit. Ya harus gimana lagi kan? Memang ada beberapa orang kan bilang kalau nggak ada duit ya perjalanan kita nggak lancar gitu loh. Kalau udah berbicara dengan uang, apapun itu mulus, namanya pulus kan. Uang itu kan kalau bahasa apa ya, bahasa Arab apa bahasa, aduh lupa, pokoknya pulus. Pulus itu kan artinya mulus. Apapun yang berkaitan dengan uang, kalau udah ada uang itu semuanya mulus. Good looking pun akan kalah sama yang beruang. Ya mungkin pemerintah juga memperhatikan lah sebelum mengambil kebijakan, sebelum mengambil keputusan. Mereka mungkin sudah rapat juga, sudah mengeluarkan pemikiran-pemikiran mereka yang mereka dapati, yang mereka sepakati. Makanya mereka bersepakat untuk mengeluarkan tidak ada yang mudik di tahun 2021 ini. Tapi kan ya kalau acara pernikahan dibolehkan dengan syarat ya, dibolehkan dengan syarat protokol kesehatan, rapid test, swab antigen, tes PCR, kan itu kan bisa juga diterapkan bagi yang mau pulang kampung, harus tes semua. Nah kenapa yang mau pulang kampung yang mau tes swab lah, PCR, antigen, ya kenapa nggak dibolehkan, sedangkan pernikahan aja dibolehkan? Jangankan itu dulu kan, ya udah lama juga sih beritanya kerumunan yang terjadi saat presiden kita mengunjungi suatu wilayah yaitu berada di NTT. Itu kan kerumunan banget gitu loh. Walaupun presiden tidak mengimbau masyarakatnya untuk berkerumunan, itu kan kayak gimana ya, sambutan terharu apapun namanya, itu sambutan, pokoknya sambutan terhadap presiden karena udah datang ke wilayah NTT. Jadi kan di sana kelihatan banget Bung, kerumunan berapa banyak di sana. Tapi ya hasilnya gimana ya? Hasilnya tetap sama gitu loh. Jadi tidak ada peningkatan yang terjadi di wilayah tersebut. Lah pertanyaannya membuat masyarakat kebingungan juga. Ada juga yang protes lah, inilah, apalagi yang sekarang itu kan banyak banget yang protes. Sedangkan yang acara-acara besar kita lihat persetujuan dari pemerintah gimana, sedangkan acara-acara yang kecil atau masyarakat yang kecil di sana yang tidak dibolehkan. Berarti apa teman-teman? Di sana kita bisa mengambil kesimpulan yang cuma satu. Ada uang, acara mulus, nggak ada uang, mampus. Udah. Mungkin dengan banyaknya oceh-ocehan yang kurang bermanfaat, tapi ya terserah teman-teman yang mau bilang kontennya mau mengkritiki pemerintah terus, ya terserah kalian. Tapi kan kita ya setidaknya kan mengasih kritikan terhadap pemerintah itu kan memang seharusnya untuk masyarakat itu harus gitu loh. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu kan sebagai peran mahasiswa juga, agen of change, agen perubahan. Terus kita kan ya mahasiswa tahu lah kan, menyambungkan dari masyarakat, terus menyambungkan omongan-omongan keluh kesah masyarakat ke pemerintahan juga. Itu kan udah tugas kita selaku mahasiswa gitu loh. Pemerintah ya juga butuh masukan-masukan itu, karena mereka manusia biasa, pasti butuh masukan-masukan dari rakyatnya supaya mereka mau mengambil keputusan atau mengambil kebijakan itu mereka ada pertimbangan, mendengar dari keluh kesah masyarakatnya. Apalagi anggota DPR kan, Dewan Perwakilan dari Rakyat. Di sana mereka harus mendengarkan keluh kesah masyarakat, nanti baru dia melakukan paripurna atau persidangan atau rapat. Mereka ada pertimbangan, masyarakatnya butuhnya ini loh. Oh, masyarakat sekarang butuhnya kita harus bikin kayak gini, ya kurang lebihnya kayak gitulah. Ya mungkin sebatas ini dulu kita membahas terkait berita tentang larangan mudik tahun 2021 ini. Mungkin sebatas ini aja dulu. Kalau ada manfaatnya bagi teman-teman ya alhamdulillah, tapi kalau nggak ada manfaatnya ya nauzubillah.
menjadi, karena saya juga baru memahami juga atau baru membaca juga berita terkait larangan mudik ini. Ya jujur, karena larangan mudik ini sebenarnya udah tanggal 4 itu udah disiarkan, diberitakan oleh pemerintah. Tapi saya baru membacanya tanggal 6 sekarang, tanggal 6 bulan 4 ini saya baru membacakan, dan saya coba untuk sharing terhadap teman-teman gimana pendapat teman-teman terkait pencegahan atau terkait larangan mudik tahun 2021. Mungkin sekian. Terima kasih. Salam keadilan.